Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Rasul Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan selain di dalam nama Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengeluarkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah tidak pernah mengharapkan engkau binasa. Tidak pernah. Jadi pilih hidup yang karena cinta kasih yang diberikan Tuhan kepada kita. Puji nama Tuhan. Selamat malam, selamat kita mendengarkan firman Allah sambil berehat-rehat. Dan saya tetap mau ingatkan kita, cintai firman Allah, rajinlah membaca firman Allah dengan sungguh-sungguh dan perkatakan firman Allah itu sehingga firman itu menjadi kekuatan iman bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah tidak membalaskan atau tidak memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya membacakan ayat Ibrani 11 ayat 11 dan 6. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 6, karena tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ingat bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pertanyaan saya, apakah kita betul-betul sungguh-sungguh mencari Dia? Apakah kita sungguh-sungguh berdoa? Apakah sungguh-sungguh kita mencintai firman Allah? Apakah sungguh-sungguh kita melayani? Apakah kita sungguh-sungguh mencari Allah dalam kehidupan ini? Carilah Allah selama Ia berkenan ditemui. Dan selama Ia berkenan ditemui, cari Dia dengan sungguh-sungguh, dengan hati, segenap hati, dengan segenap jiwa. I seek you with all my heart. Aku mencari Engkau dengan segenap hatiku, itu pemazmur bilang. Jadi tema kita ialah Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi kalau Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, seharusnya kita lakukan saja firman Allah ini. Karena firman Allah katakan, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau kita mau mendapatkan upah, karena kita tahu bahwa Allah itu, yang pertama Allah menghargai orang-orang yang percaya kepada Dia. Iya dong. Tidak semua orang bisa percaya kepada Tuhan. Tidak semua orang bisa percaya kepada Yesus. Tidak semua orang bisa percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Buktinya itu ada banyak itu, membelok-belokkan lagi. Macam-macam ya, inventor of evil. Penemu-penemu kejahatan. Ada saja yang bisa diputar balikkan. Yang anehnya mau saya bilang, ajarannya tidak diperdalam. Saya nggak tahu bagaimana dia melakukan. Dia nggak pernah memperdalam
ajarannya, tapi justru mencari salah di tempat yang lama dia ada. Itu aneh bin ajaib. Tapi Alkitab mengatakan begini, baik atau tidak baik, kita sebagai orang percaya harus memang mempertanggungjawabkan iman kita. Tapi saya mau katakan juga bahwa dengan maksud baik, polemikus Islam itu, maksud baik atau tidak maksud baik, Alkitab mengatakan dia akan mampu memberkati firman-Nya. Karena firman Allah katakan dalam Yesaya 55 ayat 11, firman-Ku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melaksanakan sebagaimana yang kuperintahkan kepada, dan akan berhasil sebagaimana yang kusuruhkan kepadanya. Jadi nggak usah takut. Ya. Saya hanya berkata, semoga mereka bertobat, menemukan jalan yang lurus itu, dan mereka berbalik kepada Tuhan dan mendapatkan kehidupannya kekal. Saya garansikan tidak ada keselamatan di dalam siapapun selain di dalam Dia. Jelas semuanya. Ya. Jadi Tuhan sangat menghargai orang-orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, Allah berkenan kepada orang-orang beriman. Ya. Nah, contoh saja itu si Ayub. Dia itu orang beriman, sehingga pagar yang kasat yang tidak kelihatan itu ada dalam hidupnya, dalam apa yang dimilikinya, dalam semua hal dipagari oleh Allah. Manusia nggak bisa lihat, tapi setan bisa lihat. Kita kalau mengusir setan dalam nama Yesus, pertama pasti nggak kita usir. Kita akan tantang dia dulu. Lihat mata saya, ya gitu kan? Biar kamu tahu siapa yang ada dalam saya. Jadi ya, Tuhan ada dalam kita. Dan itu Anda harus yakini dan harus percayai bahwa Tuhan tinggal dalam hidup kita. Sehingga setan itu kalau kita mau usir, dia suruh lihat kita. Dia baru tinggal tunduk. Nah, udah tahu kau siapa di dalam saya? Langsung. Karena Tuhan itu sangat berkenan kepada orang-orang beriman. Itu sebabnya Tuhan memagari kita. Setan sekalipun, seluruh kekuatan dunia dan setan bersatu tidak akan pernah mempan tanpa seizin Tuhan. Kita lihat aja tuh Ayub. Dia harus pamit dulu ke surga sana untuk mencoba menguji si Ayub. Semua boleh kau pegang. Hartanya boleh kau pegang, tapi jangan nyawanya. Kenapa? Ya, Allah kan bangga bercerita, kau lihat ke hambaku itu Ayub itu yang hidup saleh, berkenan jujur, takut akan Tuhan, menjauhi yang jahat. Wah, luar biasa lah Ayub itu. Dan Allah sangat suka. Dan Allah berkenan itu. Sebabnya karena Allah berkenan, apapun yang dikerjakannya dibuatnya berhasil. Kalau Allah berkenan kepada kita, Dia akan melakukan yang terbaik. Kalau Allah berkenan kepada kita, Dia akan menjagai kita. Kalau Allah berkenan kepada kita, Dia akan memelihara hidup kita. Kalau Allah berkenan, Dia akan melakukan yang terbaik bagi hidup kita. Tapi pertanyaan saya adalah, sampai tahap itukah? Apakah kita sampai tahap kepada perkenanan kepada Allah? Sama seperti Allah berkata kepada Yesus, inilah anak yang kukasih.
kepadanya lah aku berkenan. Inilah Simon yang jenggotan. Karena ada banyak nama Simon. Ya, yang kita jenggotan yang sudah putih panjang. Kepadanya lah aku berkenan. Kan mantap kalau gitu. Nanti saya tunjukkan bahwa betul-betul Tuhan mau mengatakan itu, ya. Sesuatu yang istimewa, ya. Yang terakhir kata firman Allah, Allah pasti memberi upah kepada hamba-hamba yang baik dan setia. Kalau Anda baca di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30, di sana bercerita soal kerajaan Allah seumpama seseorang mempercayakan sesuatu kepada ini orang-orang. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Yang 5 talenta dia kerja keras, dia dengan melakukan dengan baik, dan akhirnya menghasilkan jadi 10 talenta. Dia kembalikan kepada bosnya, dan bosnya senang. Dan bosnya bilang begini, wih, baik juga perbuatanmu, hai hambaku yang setia, dan hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kesukaan Tuhanmu, aku akan memberikan kepercayaan yang lebih besar kepadamu. Yang kedua juga demikian. Yang dipercaya 2 talenta itu 4 jadinya. Wih, sama, Tuhan juga menguji. Masuklah hai hambaku yang setia. Sabaslah kalau dalam bahasa Indonesia yang lama. Sabaslah hai hambaku yang setia. Masuklah dalam kesukaan Tuhanmu, kan? Kau telah setia dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan perkara yang besar. Sementara yang satu, dia berdalih, kejam sekali Tuhan, masa cuma 1 engkau berikan? Mau memetik di tempat di mana Tuhan tidak menanam, padahal sudah ditanam 1 itu. Dasar orang malas, maunya nuntut aja, tapi nggak mau kerja. Mau berhasil, tapi nggak mau kerja. Malas, tidak mengerjakan sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan. Dan saya mau katakan, ubah sifat-sifat ini. Jadi seperti kalau 5 dipercayakan, dia berhasil, syukur, alhamdulillah, puji Tuhan. 2, puji Tuhan. Kalaupun 1, ya lakukan dengan setia dan rajin. Allah tidak melihat soal itu, tapi melihat kesungguhanmu, melihat kerajinanmu, melihat kerja kerasmu yang kau lakukan. Tadi pagi saya berkata bagaimana seorang harus menjaga keseimbangan antara yang rohani dan yang non-rohani. Supaya apa? Kita bersemangat dalam hal rohani, semangat juga dalam hal pekerjaan. Allah tidak pernah abai. Dan Allah pasti memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan itu tidak bisa ditawar. Karena Allah sangat menghargai orang-orang yang seperti itu. Yang percaya, yang berkenan, yang punya motivasi tinggi kalau dalam bahasa sekarang ini. Punya gairah. Punya ide-ide yang kreatif untuk mengembangkan apa yang ada di tangannya. Makanya Tuhan bilang begini ketika Musa dibilang, pergilah untuk datang kepada Firaun. Wah, aku nggak bisa ngomong Tuhan. Gini lagi, apa gitu, macam-macam lah. Utuslah yang lain. Ya, aku ini nggak pintar bicara. Supaya dia melihat Tuhan, Musa bisa percaya kepada Tuhan. Dia bilang, apa yang ada tentang lemparkan jadi ular, ambil ekornya, jadi kembali jadi tongkat.
Masih nggak percaya? Masukkan tanganmu ke ketiakmu. Tarik, jadi kusta. Wih, takut dia. Artinya begini mau saya katakan, nggak usahlah tunggu-tunggu seperti itu, ya, nggak usah. Ya memang saya katakan nggak usah sungguh-sungguh seperti itu, tapi saya pernah juga melakukan hal-hal seperti itu di dalam kebodohan saya. Ya. Bayangkan kalau engkau Tuhan 3 hari, kau harus sediakan sponsor, bukan dari Kalimantan, bukan dari Jawa, bukan dari Sumatera, harus dari Jawa. Memangnya kamu siapa? Tapi kalau saya ingat-ingat itu, aduh, udah blok ini si Simon ini. Tapi saya bersyukur, karena itulah saya pada akhirnya mempercayai dia dan terus mau melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Semoga kita adalah orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya kita mendapatkan upahnya, karena Tuhan tidak pernah abai terhadap jerih payah. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami menikmati upah dari Tuhan, dari surga itu, masa kini maupun masa yang akan datang. Masa kini di bumi kami menikmati segala kemurahan dan pertolongan Tuhan, dan masa yang akan datang kami menikmati sebagaimana janji-Mu. Sabarlah, masuklah dalam kesukaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kalau engkau sakit, saya juga berdoa bagimu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar, dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus engkau sembuh oleh kuasanya, engkau sembuh. Terima kasih Tuhan, pertolongan-Mu datang kepada mereka, kasih-Mu datang kepada mereka. Kalau engkau dalam keadaan beban berat, jangan sampai depresi. Serahkan semua, taruh di bawah kaki Tuhan. Baca firman Allah, lakukan firman Allah, percaya kepada Tuhan. Cari perkenanan Allah dalam hidupmu. Dan ingat, segala apapun hasil upayamu yang sesuai dengan kehendak Allah, Allah akan berkati. Terima kasih Tuhan. Kalau engkau orangnya, mari angkat kedua belah tangan kita berdoa. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Kau datang kepada mereka sebagaimana firman-Mu. Kalaupun Engkau belum menolong mereka, Engkau menyertai mereka dalam kesesakan mereka, dalam penderitaan mereka, sehingga mereka tetap bisa memuliakan, sampai Engkau mengatakan yang pasti bahwa mereka akan mendapat pertolongan tepat pada waktu yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih buat pertolongan-Mu kepada mereka, buat cinta kasih-Mu, buat kuasa-Mu yang Kau kerjakan dalam hidup mereka. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat malam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.